Shalom, Horas. Selamat pagi sahabat GKPS TV. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari baru boleh kami jalani saat ini. Dan kami berdoa, biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, agar nama Tuhan dimuliakan, dan kehidupan kami boleh menyatakan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal 26 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, puji syukur kita kepada Tuhan oleh karena perkenanannya. Minggu ini gereja Tuhan sudah memasuki minggu Advent yang pertama pada tahun 2020 ini. Advent atau Adventus dalam bahasa Latin berarti kedatangan. Ada dua hal yang kita rayakan atau kita imani di dalam minggu Advent ini. Yang pertama adalah lewat minggu Advent ini, gereja Tuhan mempersiapkan diri dalam menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Dan yang kedua, menyambut kedatangannya kembali ke dunia ini sebagai hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Dan saudara-saudara, kendati pun dari tengah-tengah realita kehidupan yang hampir sepanjang tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 telah menghadirkan begitu banyak penderitaan yang berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Bukan saja di tengah bangsa kita, tetapi di seluruh dunia, kita pun tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita semua masih boleh mengalami pertolongannya dalam setiap saat hidup kita dan dalam setiap perkara hidup kita. Atau seturut dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan Allah tetaplah dapat menjadi gunung batu yang kekal bagi setiap kita. Saudara-saudara, ungkapan gunung batu adalah gambaran kekuatan atau kekokohan sekaligus juga lambang keabadian. Jadi bila disebut Tuhan adalah gunung batu kita, artinya Dialah yang dapat menjadi sandaran dan tempat hidup kita bergantung, yang dalam kuasa dan kasih setianya yang kekal selamanya. Jadi saudara-saudara, demikian juga situasi kehidupan umat Tuhan dalam konteks firman Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi. Panggilan kepada Yehuda agar terus percaya kepada Tuhan yang adalah gunung batu mereka, bukanlah bebas hambatan. Artinya, realita hidup yang sedang mereka alami, penuh dengan tantangan dan ancaman. Bukan saja datang dari pihak-pihak luar yang memusuhi mereka, tetapi juga godaan. Di tengah ancaman itu, umat Tuhan digoda untuk menaruh percaya kepada kekuatan manusia dan menyembah berhala untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan mereka supaya di tengah berbagai ancaman kehidupan itu, hanya jikalau mereka percaya kepada Tuhan Allah, itulah yang mendatangkan keselamatan bagi diri mereka. Seperti juga dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 9b, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak jaya. Jadi iman berarti percaya dan lebih bersandar pada Allah daripada kekuatan manusia sendiri. Demikian juga seperti yang dikatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Jadi tuntutan Yesaya adalah agar bangsa itu beriman kepada Allah. Oleh karena hanya Tuhanlah yang mengasihi umatnya dengan kasih kekal, seperti juga dikatakan di dalam pasal 26 ayat 1b, di sana dikatakan, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Dan dalam kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, kota yang dibentengi dengan tembok-tembok yang kokoh adalah jaminan keamanan penduduk yang tinggal di dalamnya. Oleh karena serbuan musuh-musuh yang bermaksud membinasakan mereka dapat ditahan oleh pertahanan tembok-tembok kota yang kuat. Dan gambaran tembok kota yang kuat adalah menunjuk kepada kehadiran pertolongan Tuhan yang berkuasa melepaskan mereka dari ancaman musuh-musuh asalkan mereka percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, bagi kehidupan kita sekarang ini pun, Allah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda adalah Allah yang sama, yang memanggil kita untuk percaya kepadanya, dan karena dialah yang telah membangun tembok-tembok di sekeliling hidup kita, dan dialah jaminan keselamatan kita, seperti yang diungkapkan pemazmur, dekat Tuhan saja aku aman. Karena itu, marilah membuka hati terhadap panggilan firman ini, yaitu, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Percaya kepada Tuhan artinya menghidupi sikap iman yang melepaskan andalan pada diri manusia atau pada pihak lain selain Tuhan untuk mendapatkan keselamatan bagi kehidupan kita. Dan dalam hal ini kita percaya kepada Tuhan, kita buktikan lewat mentaati firman-Nya. Dan kiranya iman yang seperti inilah yang terus bertumbuh dan berkembang dalam diri kita. Sebab jikalau kita percaya kepada Tuhan, itulah jalannya Tuhan akan memperhitungkan pembenaran kita di hadapannya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Demikian pun roh Tuhan akan berdiam di dalam diri kita, yang akan menuntun hidup kita semakin berkenan di hadapannya. Dan dalam semua itu kita akan semakin berkenan dan mendapat kemenangan menghadapi segala penderitaan dan ancaman yang hendak membinasakan hidup kita oleh kuasa Dia yang hadir dan mengasihi kita. Sehingga kendati pun kita tahu kehidupan orang-orang percaya tidak terbebas dari segala permasalahan hidup, namun kita dapat bersaksi segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan kepada kami. Tolonglah kami untuk setia di dalam iman kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam menjalani kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin.